Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Jipu TV, Jipu TV inspirasi kita. Nah, sahabat sekalian, hari ini insya Allah kita berbagi bersama dan kita masuk di malam Nuzulul Quran, yaitu malam ke-17 di bulan Ramadan ini, bahwa kita tahu bahwa di malam 17 Ramadan merupakan turunnya Al-Quran. Bahkan nama bulan Ramadan ini salah satunya adalah Syahrul Quran. Dan insya Allah pembahasan pada malam kali ini kita akan belajar tentang sholat Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa keutamaan di dalam sholat Lailatul Qadar ataupun menyambut Lailatul Qadar, kita bisa memperbanyak beribadah, terutama kita melakukan sholat Lailatul Qadar. Sholat Lailatul Qadar dilakukan pada malam ganjil, yaitu 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. 10 terakhir di bulan Ramadan, bahwa Rasulullah SAW menjamin diri kita bahwa 10 hari ini atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan itqu minan nar, dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa malam terakhir Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, ataupun malam Lailatul Qadar ini akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu selama 83 tahun kepada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar, yaitu adalah karunia Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat Lailatul Qadar ini biasanya dilakukan pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu malam ganjil tanggal 21, 23, 25, 27 dan malam ke-29. Dan kita ingin tahu bahwa pahala Lailatul Qadar ini dari sejak Rasulullah SAW masih berada di muka bumi ini, yang diberikan kepada para sahabatnya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, betapa indahnya ketika manusia diberikan pengampunan ketika zaman-zaman terdahulu, seperti zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, itu usia-usianya di atas rata-rata manusia zaman sekarang, 1000 tahun, 500 tahun, ya kan? Nah, makanya pada zaman sahabat iri kepada umat-umat zaman terdahulu, usianya panjang, pahalanya pun banyak. Nah, makanya Rasulullah SAW memberikan kepada diri kita, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang cinta beramal di alam dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Sehingga di sana digarisbawahi bahwa di dalam Lailatul Qadar ini itu lebih baik dengan 1000 bulan. Mudah-mudahan
Ini pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dosa dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih adalah 1000 bulan, atau kalau ditahunkan adalah kurang lebih 83 sampai 84 tahun. Ini Masya Allah. Yang keduanya bahwa akan diampuni dosa-dosa kedua orang tua. Masya Allah. Kalau yang masih ada di dunia ini orang tua kita, kita bisa bercengkrama, kita berbuat baik di dunia ini, meminta pengampunan dari beliau. Tetapi ketika sudah meninggal, maka diri kita, keluarga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya diampuni kedua orang tua itu adalah amalan-amalan anak-anaknya, putra-putrinya ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga orang tuanya ini akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua adalah akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gedung-gedung di surga. Bahwa kita tahu gedung di surga oleh Allah Subhanahu wa taala luasnya adalah seperti luasnya bumi. Maka kalau dibandingkan dengan luasnya rumah kita, istana kita di dunia ini, tidak seberapa dengan istana yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah ataupun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pahala ini akan diberikan kepada orang yang diberikan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Yang ketiga, akan diperlihatkan kenikmatan surga ini saat meninggal dunia. Yang ditakutkan menurut sabda Rasulullah SAW kepada umatnya itu ada dua. Yang pertama adalah takut miskin, dan yang keduanya adalah takut meninggal ataupun takut mati. Maka bagi orang yang beribadah dan orang yang memiliki kenikmatan yaitu pahala Lailatul Qadar, maka ketika meninggalnya memiliki kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar dengan telinga kita, tidak ada pernah dipikirkan oleh manusia. Maka kenikmatan ini adalah diberikan kepada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga ketika syakaratul maut manusia akan diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan di surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini tata caranya bahwa ketika kita ingin melakukan salat Lailatul Qadar, yang pertama adalah diawali dengan niat salat Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatam min lailatul qadri raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kita ulang lagi. Usalli sunnatan min lailatul qadri raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Salat Lailatul Qadar dilakukan adalah munfarid ataupun sendiri, ya. Maka niatnya adalah usolli, niat aku salat, sunnatan, salat sunnah, min Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar, rakaataini, sebanyak 2 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bacaannya sama. Setelah itu ya kita doa iftitah, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian di sini rakaat yang pertama membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebanyak 7 kali. Dan diulang itu pada rakaat yang kedua. Ini sholat Lailatul Qadar ini seperti sholat-sholat sunat yang lainnya, gitu ya, sampai salam. Kemudian setelah itu setelah salam kita melakukan wirid. Yang pertama adalah istighfar sebanyak 70 kali. Ini istighfar yang pendek. Kemudian Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Kemudian surat Al-Qadar 7 kali. Dan juga memperbanyak doa Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu sebanyak-banyaknya ya. Dan kalau bisa kita tidak tidur. Dan akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat sekalian yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semuanya pada malam ini dan juga malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini yang merupakan Idku Minan Nar, dan di dalamnya kita mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar dan setara dengan 1000 bulan ataupun 83 tahun kepada diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas penjelasannya dan juga semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.